Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbicara tentang Ramadan. Mungkin kalau kita bercerita tentang hikmah-hikmah daripada bulan Ramadan, terkhusus puasa, itu banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas dan mengemukakan ada 4 hal hikmah daripada puasa itu sendiri. Yang pertama yaitu hikmah kekuatan dan kesehatan fisik. Dengan berpuasa itu dapat menyebabkan kesehatan dan kekuatan fisik itu bertambah. Itu sudah diakui oleh para ilmuwan. Itu sudah diakui oleh para ahli medis. Bahwa ternyata di dalam puasa tersebut, ketika kita melaksanakan puasa, itu tubuh kita itu semakin kuat. Berganti. Saraf-saraf kita itu bertambah. Kemudian tubuh kita itu ada semacam energi bertambah ketika melaksanakan puasa. Bahkan orang-orang Eropa itu sudah melaksanakan ini dalam 1 bulan mereka itu berpuasa. Walaupun dalam artian makna tidak berpuasa secara yang kita pahami, tetapi mereka itu menahan tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam puasa tersebut dapat membuat seseorang itu semakin kuat fisiknya, semakin sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesehatan dan kekuatan mental. Dengan berpuasa, mental kita itu ternyata semakin kuat. Keberanian kita itu ternyata semakin kuat, tumbuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan puasa. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kesehatan dan kekuatan spiritual. Spiritual itu adalah sesuatu yang bersifat rohani. Jiwa itu semakin kuat. Sebagai contoh kita buat dalam Islam itu, kepada para pemuda, baik laki-laki maupun perempuan itu dikatakan, wahai para pemuda, kalau engkau mampu untuk menikah, maka menikah saja. Tapi jika kamu tidak mampu untuk menikah, maka jalan terbaik untuk Anda lakukan adalah berpuasa. Kenapa? Karena di dalam puasa tersebut, di situ ada benteng. Dengan kita berpuasa, mungkin tubuh kita itu lemah ketika berpuasa, yang menyebabkan ya hasrat dan keinginan itu tidak banyak. Hanya fokus kepada satu hal saja. Itu salah satu nilai daripada spiritual. Dengan itu, seseorang itu bisa terjaga. Hatinya terjaga, pikirannya terjaga, mungkin kelakuannya juga terjaga dengan adanya puasa tadi. Itu yang nomor 3. Kemudian yang 4 yaitu kesehatan dan kekuatan sosial politik. Nah, kekuatan dan kesehatan sosial politik ini bisa dilaksanakan ketika kita bisa menjalankan 4 hal. Yang 4 hal tersebut, yang pertama, kesadaran akan kelemahan diri. Dengan berpuasa kita itu sadar, yaitu menyadari bahwa kita itu ternyata lemah. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita yang biasanya kuat, yang biasanya itu tegap, ini kalau sudah berpuasa di sore hari itu sudah lemah. Itu sudah lapar, itu sudah merasakan haus, sudah merasakan dahaga yang luar biasa. Itu menunjukkan kalau kita itu lemah. Hanya 1 hari saja. 1 hari saja tidak makan dan tidak minum, kita sudah lemah. Itu yang pertama, kesadaran akan kelemahan. Nah, kalau sudah sadar kelemahan kita, baru masuk kepada nomor 2, yaitu kesadaran akan kesetaraan. Setelah mengetahui tadi kelemahan, maka akan menemukan kesadaran akan kesetaraan. Yaitu bahwa kita ini ternyata sama. Tidak ada yang kuat, yang kaya, yang miskin, merasakan semua. Merasakan apa itu? Merasakan kelaparan, merasakan haus, merasakan lemah. Ternyata semuanya sama, tidak ada bedanya. Kalau Anda merasa kuat, itu kuat Anda itu mungkin hanya sehari saja, sampai sore. Saya yakin dan percaya kalau sudah di sore hari itu sudah lemas. Itu sudah tidak ada kekuatan lagi seperti semula. Seperti kalau kita tidak berpuasa. Nah, ini mewujudkan kepada kita dengan berpuasa tersebut kesadaran akan kesetaraan. Sama semuanya. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu kesadaran akan yang satu sama lain itu ternyata membutuhkan. Saling membutuhkan satu sama lain. Pertama tadi sadar akan kelemahan, kemudian kalau sudah sadar akan kelemahan, sadar akan kesetaraan, bahwa ternyata sama semuanya.
ketika mengetahui yang dua hal ini akan mewujudkan yang nomor tiga, yaitu sadar akan yang satu sama lain itu membutuhkan. Dia tahu kalau itu lemah, sadar sama semuanya. Di situ letaknya saling membutuhkan ternyata. Yang satu sama lain ternyata itu membutuhkan. Yang kaya membutuhkan yang miskin membutuhkan yang kaya. Coba lihat, banyak sekali para warga, banyak sekali para keluarga itu yang tidak melakukan masak. Kenapa? Karena lemah. Dan dia pada saat itu membutuhkan apa? Membutuhkan makanan yang dimasak oleh orang lain. Nah, ini perlu untuk diwujudkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah kesadaran akan kasih sayang. Dan ini yang terakhir. Ketika tadi kesadaran kelemahan kita itu bisa kita wujudkan, yaitu kita berasa lemah, kemudian sadar akan kesetaraan, kemudian sadar bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain, yang akan menyebabkan satu sama lain di antara masyarakat sesama sosial, itu yaitu kasih sayang, akan menumbuhkan kasih sayang. Dan inilah inti daripada sosial politik yang nomor 4 yang saya katakan tadi. Jadi intinya apa? Intinya di dalam puasa tersebut ternyata ada hikmah-hikmah tersendiri yang kalau kita pikirkan itu ternyata kalau kita ambil hikmahnya dan kalau kita jadikan itu sebagai penopang dan pendorong hidup yang menyebabkan hidup kita semakin bermartabat dan berkualitas serta berkuantitas, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan silakan komen saja, nanti insya Allah akan kita tambahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.